Bingsu the Movie Lovers. Makin penasaran gak nih episode 10 dari drama No Game No Love? Without any further ado, check it out. Di sebuah restoran, Pak Bohyo sedang melamun dan dia melamunkan Yunbora tentang perasaannya tempo hari. Hajun pun dengan kesalnya datang dan menjemput Bohyun yang sedang mabuk karena cinta, dan semua pengunjung pun tertuju kepada Hajun karena mereka kira Bohyun sedang patah hati karena Hajun. Mereka berpikir bahwa percintaan boys love. Bartender pun kaget. Dia mengatakan hanya sekali teguk minuman, Bohyun langsung tidak sadarkan diri. Hajun pun mengantar Bohyun naik taksi dan pergi meninggalkan Bohyun. Tanpa disadari Bohyun, taksi tersebut mengantarkan Bohyun ke rumah Yunbora. Yunbora pun ketakutan karena dia mengira Bohyun adalah ayahnya yang jahat. Dia keluar rumah membawa payung dan ingin memukul orang tersebut. Dan tiba-tiba Bohyun muncul dan Yunbora lega ternyata Bohyun yang datang. Dia pun mendekat dan mencium bau yang tidak sedap dari Bohyun. Yunbora bertanya, apakah ada yang mengganggumu? Aku mencemaskanmu. Aku ingin tahu keadaanmu. Bohyun pun akhirnya meminta maaf dan memeluk Yunbora. Tiba-tiba Hayang datang bersama Jiuk. Mereka mengira Bohyun jahat kepada adiknya. Dan akhirnya Bohyun menjelaskan semua kejadian awal pertemuan mereka. Hayang pun kesal karena pemecatannya di pekerjaan. Malah Bohyun menganggap kesempatan tersebut dengan adiknya. Akhirnya Hayang mengambil payung dan memukul Bohyun. Tapi Kim Juk dengan sikapnya menghalangi Bohyun dan akhirnya pukulan tersebut melukai Jiuk. Yunbora mengatakan bahwa dia juga menyukai Bohyun. Hayang pun meminta Yunbora mengulangi perkataannya. Hayang marah berlari memukul Yunbora. Yunbora dikejar oleh Hayang sampai di dalam rumahnya. Kenapa kamu mencintai pria tersebut? Pria tersebut tidak baik. Lalu di dalam kamar Jiuk, Bohyun merasa bersalah karena mengatakan dia menyukai adiknya. Pasti Yunbora sudah kena omelan oleh Hayang. Jiuk pun menimbali, Hayang tidak seperti itu. Dia adalah orang yang baik. Bohyun pun masuk ke dalam kamar Jiuk dan mereka merasa canggung saling bertatap-tatapan. Pertengkaran Hayang berlanjut. Dia mengatakan pada Yunbora bahwa dia tidak menyetujui hubungan mereka. Kamu harus memilih. Kamu memilih aku, kakakmu, atau dia? Yunbora menjawab, aku pilih kakak atau Hayang, dan bilang, makanya aku merahasiakan hal ini. Aku hanya menyukainya, tidak memacarinya. Jadi, kakak tidak usah khawatir, itu adalah hal yang konyol. Hayang menjawab, tidak ada yang konyol hubunganmu dengan dia. Akhirnya mereka pun berpelukan. Hayang memaafkan Yunbora dan menasihati adiknya. Setelah semua beres, Hayang pergi ke kamar Jiuk dan melihat Bohyun tidur di sana. Dia melepaskan selimut Bohyun dan memberikan kepada Jiuk. Dia memeriksa luka di jidat Jiuk dan mengolesi luka tersebut dengan obat. Setelah selesai memberikan obat, Hayang memeriksa kotak surat dan melihat surat dari kejaksaan tentang pembebasan bersyarat ayahnya Yunbora. Intermezzo kejadian 10 tahun yang lalu diputar. Ternyata ayahnya Yunbora yang jahat telah mengintai rumah Hayang. Di pagi hari yang cerah, Haesung melamunkan kehamilannya dan dia mendengar siulan dari seseorang. Ternyata itu adalah Taeyang. Taeyang berteriak selamat kelulusan audisinya Haesung. Haesung pun senang. Di tengah hambaran suasana yang indah, Taeyang melamar Haesung dan mengatakan, itu adalah anakku. Keputusanmu adalah keputusan yang terbaik untuk kita. Setelah tidur nyenyak di kamar Jiuk, Bohyun terbangun dan merasa perutnya sakit ingin ke restroom. Namun dia malu untuk masuk ke rumah Hayang. Akhirnya dia memilih untuk pulang, tapi Jiuk pun menghalanginya. Jiuk memanggil namanya dan Hayang pun meminta Bohyun untuk sarapan bersama. Yunbora turun dari kamarnya dan Hayang menyuruh Yunbora untuk menyapa Bohyun. Akhirnya mereka sarapan bersama dan Bohyun diberikan hukuman untuk memakan pie coklat ala western style. Karena rendah hatinya, Jiuk memberikan sop ikan kod kepada Bohyun. Bohyun pun bertanya kepada Yunbora, apakah kamu jadi pindah rumah? Lalu semua orang kaget. Yunbora mengatakan, aku belum mengatakan itu kepada kakak. Lalu Bohyun bertanya kepada Kim Juk, apakah kamu jadi keluar negeri juga? Semuanya pun terdiam. Lalu Bohyun bertanya lagi kepada Yunbora, harusnya kamu tidak usah pindah karena Pak Kim akan keluar negeri. Lalu Hayang pun merasa semuanya telah membohonginya. Jika semua ingin pergi, pergi sekarang saja. Hayang mengatakan tersebut.
Setelah selesai sarapan, Haeyang berangkat kerja dan memesan taksi untuknya. Dengan pedenya, Bohyun mengatakan terima kasih telah memesan taksi untukku. Haeyang pun mengatakan ini adalah taksiku. Kalau kamu mau berangkat, pesan taksimu sendiri. Karena Haeyang merasa kecewa dan marah, dia bilang kepada Bohyun bahwa dia tidak menyetujui hubungannya dengan Yeonbora. Lalu Bohyun mengatakan hubungan dia dengan Yeonbora akan diputuskan sendiri. Haeyang pun berkata, aku akan menghancurkan laki-laki yang menghancurkan keluarga dan cintanya. Sedangkan di restoran Subway, Jiuk dan Yeonbora memesan sarapan. Mereka pun saling bertanya, kenapa kamu pindah dari rumah? Apakah aku mengganggumu? Kim Jiuk bertanya. Lalu Yeonbora menjawab, bukan masalah itu, ada masalah lainnya. Dan dia bertanya kepada Kim Jiuk, kenapa kamu pergi ke luar negeri? Setelah jam istirahat, Haeyang dan Huisang menghampiri ibunya di panti jompo, dan dia mengatakan bahwa Yeonbora tidak boleh pindah dari rumah. Tiba-tiba Huisang merasa sakit perut dan mau muntah. Ternyata dia morning sick karena hamil. Haesang pun menyadari bahwa dia sedang hamil, dan dia membenarkan perkataan Haeyang bahwa dia telah dilamar oleh Taeyang. Tiba-tiba ibunya sadar dan mengucapkan, selamat atas kehamilannya. Kamu akan menjadi seorang ibu. Aku turut berbahagia atas kehamilannya. Haesang pun dengan terharu dia senang. Karena Kim Jiuk tidak bekerja, dia pun pergi bersama Pak Jang untuk pergi menunggang kuda. Setelah selesai menunggang kuda, Kim Jiuk pergi membeli bunga untuk Haeyang. Tiba di rumah Haeyang, Kim Jiuk memberikan bunga itu. Kim Jiuk heran kenapa dia tidak marah. Haeyang menjawab, aku sudah biasa menghadapi orang yang berlalu pergi dari hidupku, sama seperti menghadapi orang-orang singgah lalu pergi di rumah asuh ini. Sambil menahan tangis, dia pun membuang bunga pemberian Jiuk. Lalu lampu pun mati, dan saat lampu dihidupkan oleh Kim Jiuk melihat Haeyang sedang membuang bunga itu dan mengatakan bahwa aku mencintaimu. Dan mereka pun berciuman dan menuju ranjang. Di tempat lain, Bohyun sedang menunggu Yeonbora di halaman kantornya. Yeonbora datang dan mengatakan, aku akan melakukan riset untuk novelku. Bohyun pun kecewa, aku kira ini kencan. Yeonbora berlalu dan mengatakan, siapa yang mau berkencan di kantor? Setelah asik foto-foto perusahaan Bohyun, Yeonbora mengajak ke ruangan CEO dan sekretarisnya. Lalu Bohyun pun mengantarnya. Bohyun membuat surprise dan melakukan peran sebagai Hajun di episode 7 novelnya Yeonbora. Saking asyiknya berakting, mereka terbawa suasana dan mereka pun berciuman. Setelah adegan romantis, mereka bergandengan tangan. Tiba-tiba mereka mendengar pasangan Yilin dan Ah Won-jae bertengkar. Yilin tidak percaya jika Ah Won-jae tidak punya perasaan dengan Haeyang. Lalu Ah Won-jae pun mengatakan pada Yilin kalau dia merasa kasihan kepada Haeyang saat SMA. Saat SMA ayahnya dibunuh dan ibunya sakit-sakitan di pernikahannya. Saat itulah aku merasa kasihan kepada Haeyang. Lalu Yilin pun mempercayai Ah Won-jae, dan Yilin mengatakan bahwa Kim Jiuk adalah anak haram pimpinan. Aku nggak yakin. Di pagi hari yang cerah, Kim Jiuk bangun bersama Haeyang dan mengatakan akan membuat sarapan yang lezat. Namun Haeyang menimbalinya. Listriknya padam sehingga kamu tidak akan bisa membuat makanan lezat. Lalu Yeonbora memanggil nama Haeyang dan mengatakan bahwa makanan kulkas meleleh semua. Haeyang pun menyuruh Kim Jiuk untuk memberikan makanan Yeonbora dan Haeyang. Setelah selesai mandi, Haeyang pergi ke kamar Jiuk membawa bunga yang diberikan oleh Kim Jiuk tadi malam. Dan dia tanpa sengaja menjatuhkan buku yang berisi foto Kim Jiuk saat muda dan ibunya. Haeyang pun kaget dan mencari-cari nama Kim Jiuk. Setelah tiba di rumah, Haeyang sedang memeriksa nama Kim Jiuk di beberapa file ibunya. Lalu Kim Jiuk pun sadar. Haeyang pun bertanya, kamu adalah anak asuh ibuku? Selama ini apakah kamu tinggal di sini? Apakah kamu Kim Jiuk ibuku? Apakah kamu tahu aku selama ini? Dan Kim Jiuk pun tidak membantah, mengatakan benar. Lalu dia mengatakan lagi, aku bisa menjelaskan semua ini. Haeyang pun marah dan menyuruh Kim Jiuk untuk pergi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan kisah seru percintaan Haeyang dan Kim Jiuk di channel Bing City Movie. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching, bestie.